Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fik kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Apa kabar para santri An-Naba? Kali ini kita akan memulai kembali untuk pembelajaran daring, pembelajaran jarak jauh. Kali ini Bapak akan memberikan materi tentang sambungan dari yang kemarin tentang sistem reproduksi pada manusia. Sekarang kita akan membahas tentang siklus menstruasi. Di sini siklus menstruasi, di sini sudah dibuat grafiknya dan gambarnya di sini. Jadi untuk siklus menstruasi itu terdiri dari 4 fase. Di sini ada fase menstruasi, selanjutnya ada fase praovulasi, yang ketiga ada fase ovulasi, dan yang terakhir ada fase pasca ovulasi. Oke, kita mulai dari fase pertama yaitu fase menstruasi. Di sini di fase menstruasi ini biasanya lamanya itu sekitar 7 hari dan tidak ada yang lebih, ada yang kurang, cuman tidak lebih dari 15 hari. Ini terjadi bila ovum tidak dibuahi oleh sperma, di mana akibatnya apa? Hormon estrogen dan progesteron menurun. Dengan menurunnya, akhirnya dinding endometrium ini akan luruh. Di sinilah terjadi proses menstruasinya. Artinya nanti akan keluar darah dari uh, alat kelamin dari wanita, itu yang dinamakan menstruasi. Selanjutnya untuk uh, fase praovulasi. Nah, di sini di fase praovulasi terjadi apa? Terjadi di mana perubahan primer, perubahan folikel primer ke sekunder ini. Jadi setelah terjadi menstruasi, terjadi timbul lagi folikelnya, folikel primer yang akan berubah menjadi sekunder di fase praovulasi. Jadi folikel ini berubah ke folikel sekunder dan terjadi peningkatan hormon FSH. FSH ini akan meningkat, nanti naik, dan estrogen meningkat. Estrogen meningkat. Nah, akhirnya nanti terjadi mulai penebalan dinding endometrium nambah tebal lagi. Selanjutnya yang ketiga adalah fase ovulasi. Fase ovulasi ini terjadi ditandai dengan ovumnya ini, ovum ini sudah siap untuk dibuahi atau sel telur, dan ovum ini akan keluar dari folikel ini. Folikel akan keluar dan nantinya untuk hormon bagaimana? Untuk hormon LH, FSH, dan estrogennya meningkat. Nih, LH-nya mulai meningkat, estrogen meningkat, FSH juga meningkat. Terus sehingga ini juga dinding pun makin menebal. Selanjutnya fase yang terakhir, fase-fase ovulasi adalah di mana terbentuknya korpus luteum nih. Nah, korpus luteum mulai terbentuk, hormon progesteron meningkat, tajam meningkat sehingga dinding endometrium ini menjadi makin tebal. Makin tebal terus, dia akan terus seperti ini sampai apakah terjadi pembuahan atau tidak. Jika tidak terjadi pembuahan, maka dia akan luruh kembali. Demikian untuk siklus menstruasi. Selanjutnya adalah penyakit-penyakit yang diakibat nama-nama penyakit pada sistem alat reproduksi manusia. Pertama ada namanya penyakit AIDS. Penyebabnya apa? Ada virus HIV, di situ ada virus. Gejalanya apa? Daya tahan tubuh makin lama makin menurun. Kedua ada penyakit gonore atau GO. Ini penyebabnya apa? Bakteri. Ini rasa sakit yang keluar pada keluar nanah pada alat kelamin. Selanjutnya ada sifilis, torajasinya ini disebabkan oleh bakteri ya, bakteri Treponema pallidum. Terus selanjutnya herpes simplex genitalis. Nah, ini di sini apa? Disebabkan oleh virus herpes. Ini di sini ada gejalanya, selanjutnya keputihan oleh jamur candida. Ada cairan putih kuning berbau. Demikian untuk penyakit-penyakit di
sistem alat reproduksi. Selanjutnya ada tugas, di sini ada tugas, nanti para santri sebutkan usaha apa saja yang dilakukan agar terhindar dari penyakit yang menyerang organ reproduksi kita. Nah, apa saja ya usaha-usaha kita? Nanti tolong dikirimkan ke Bapak. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.